Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Taib, pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan pembahasan dari pelajaran bahasa Arab yang telah kami jalani selama berada di Batam. Penjelasan yang akan disampaikan adalah yang pertama itu pembahasannya terkait dengan perkenalan. Misalnya kalau perkenalan pada pagi hari kita mengatakan sabahul khair, maka dijawab dengan sabahun nur. Jika pada siang hari naharuka sa'id, maka jawabnya juga naharuka sa'id. Kalau pada sore hari masaul khair, maka jawabnya masaun nur. Ketika kita ingin menanyakan bagaimana kabar dari seseorang, maka kita mengatakan kaifa halukum, maka jawabnya alhamdulillah bi khair. Kemudian pada pelajaran yang kedua kita mempelajari berhitung dalam menggunakan bahasa Arab. Nah, misalnya wahidun, isnaini, salasatun, arba'atun, khamsatun, sittatun, sab'atun, samaniyatun, tis'atun. Jadi belajar bahasa Arab dengan berhitung ini kita lebih ditekankan untuk menguasai angka 1 dengan sampai angka 9. Karena ketika kita telah menguasai angka 1 sampai angka 9, maka kita akan merasa mudah untuk menguasai angka selanjutnya. Misalnya ketika kita mengatakan angka 21, maka kita mengatakan wahid wa isrun. Ketika kita mengatakan 31, maka kita mengatakan wahid wa salasun. Kemudian pada pelajaran yang ketiga kita belajar tentang pembagian kalimat di dalam bahasa Arab. Nah, misalnya kita ketahui bahwa dalam bahasa Arab itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fi'il, yang ketiga adalah huruf. Isim itu contohnya adalah aliyun. Isim itu adalah nama, contohnya aliyun. Kemudian yang kedua fi'lun, contohnya adalah zahaba. Zahaba itu adalah pergi, fi'lun itu adalah kata kerja. Kemudian yang ketiga adalah huruf, contohnya fi, ila, an, ala, bi, dan lain sebagainya. Kemudian pada pelajaran yang keempat ini kita belajar terkait dengan mencari mana yang muzakkar dan muannas. Nah, ketika kita ingin mengetahui suatu kalimat apakah itu kalimat muzakkar ataupun itu kalimat muannas, maka ada 2 tanda bagaimana kita mengetahui bahwa kalimat itu adalah kalimat muannas. Yang pertama adalah ta marbuto. Misalnya kalimat khadijah atau kalimat syajarah. Yang kedua adalah ta ta'nis atau ta sukun atau ta as-sakinah, atau juga disebut dengan ta al-maftuhah. Misalnya kata di fi'il zahaba, ketika kita mengetahui dia itu adalah muannas menjadi zahabat. Kemudian pelajaran yang kelima kita mempelajari bentuk kalimat, apakah dia itu kalimatnya mufrad, apakah itu kalimatnya musanna, apa itu kalimatnya jamak. Mufrad itu artinya satu, misalnya Fatimatun, seorang Fatimah, atau Ahmadun, seorang Ahmad. Kalau yang musannah artinya adalah 2, tandanya biasanya di akhir kalimat itu ada huruf alif dan nun. Misalnya qalamun pada kalimat mufradnya, maka pada kalimat musannahnya menjadi qalamani. Syajaratun pada kalimat mufradnya, maka pada kalimat musannahnya menjadi syajaratani.
Adapun jamak, maka jamak ini bisa kita ketahui dengan 3 macam, dan pada kesempatan ini akan disebutkan 2 macam saja. Yang pertama adalah jamak muzakkar salim, jamak muzakkar salim al-aghlabiyah, yang tanda akhirnya itu terdapat huruf waw dan nun. Misalnya mukminun pada kalimat mufradnya maka menjadi mukminuna, atau mukminatun. Yang kedua tandanya adalah jamak muannas salim, yang mana tandanya pada akhir kalimat itu ada huruf alif dan ta. Misalnya mukminun pada kalimat mufradnya, maka pada kalimat jamak muannas salimnya adalah mukminatun. Kemudian pada pelajaran yang ke-7 kita belajar terkait dengan domir, macam-macam domir. Ada yang disebut dengan domir mukhatab, misalnya anta, anti, antuma, antum, antunna. Kemudian ada domir waib, misalnya huwa, hiya, huma, hum, hunna. Kemudian ada domir mutakallim, yaitu ana, nahnu. Dan pada pelajaran yang ke-8 kita belajar terkait dengan macam-macam fi'il. Jadi fi'il itu terbagi kepada 3 macam. Yang pertama fi'il madhi, yang kedua adalah fi'il mudhari, yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il madhi itu contohnya zahaba, syaraba, dakhala, akala, dan lain sebagainya. Fi'il madhi itu maksudnya adalah kata kerja yang menandakan telah berlangsung. Sementara fi'il mudhari misalnya yazhabu, yashrabu. Contoh fi'il mudhari ini adalah menandakan bahwa pekerjaan itu sedang dilakukan. Sedangkan fi'il amar adalah fi'il yang menandakan perintah. Misalnya uktub atau izhab. Adapun pelajaran yang ke-9 kita belajar terkait dengan waktu. Misalnya kam as-sa'atul an, ka as-sa'atul an wahid wa